Ya, jika ambisi ini terus berlanjut, pertanyaannya dampaknya akan seperti apa, Mbak Dina? Pertama, Amerika Serikat akan terseret makin dalam dan uangnya pasti akan drastis berkurang. Padahal ini targetnya Donald Trump kan adalah membuat Amerika besar kembali dari segi keuangan ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia diganduli terus, digantungi oleh Israel, mau nggak mau kan walaupun dia menjadi pemasok senjata, tapi kan daya beli Israel mau nggak mau juga tetap turun. Apalagi tadi minoritas ya, pemerintahnya minoritas. Jadi ke depan belum tentu ada jaminan bakal dibayar kan. Nah, itu jadi AS yang rugi begitu AS ya? yang rugi kan, hutang jadi statusnya. Jadi kalau saya lihat Donald Trump ini makanya buru-buru dia dalam minggu-minggu ini bertemu dengan Qatar, kemudian dengan Bahrain. Targetnya apa? Meminta negara-negara itu juga menjaga stabilitas dan bisa membeli barang lebih dari Amerika Serikat. Jadi Donald Trump tuh orientasinya adalah supaya negara lain mau beli lah dari Amerika Serikat produk-produk seperti Boeing. Bayangin Boeing beli sampai 210 nih Qatar Airways gitu kan. Kita beli 50, dia beli 210. Jadi bisa kita bayangkan, menurut saya sih ini cuma masalah waktu. Sebenarnya kalau Amerika Serikat kemarin sudah dibujuk oleh Netanyahu, ditawari hadiah Nobel gitu kan, usulan hadiah Nobel yang jelas sebenarnya kan lelucon aja ya, mana mungkin itu bisa terjadi kan. Tapi itu menunjukkan bahwa Netanyahu ini sebenarnya dalam posisi yang nggak gampang juga di dalam negerinya. Jadi kita hanya berharap bahwa dalam waktu yang singkat ini akan ada perubahan drastis lah dalam politik dalam negeri Israel, sehingga turun Netanyahu ini. Oke, akan ada perubahan politik yang drastis akan terjadi. Tapi kalau di dalam negeri, di negara Israel sendiri, sebetulnya bagaimana warganya juga mendukung adanya ambisi Netanyahu tersebut, atau justru sebaliknya? Kalau kita lihat, satu, warga ini kan ingin agar tujuan perang itu tercapai. Tujuan perang yang diinginkan oleh warga adalah pengembalian tahanan yang masih tersisa. Makanya dalam berbagai survei disebut bahwa mayoritas masyarakat Israel itu melihat tujuan perang belum tercapai karena masih banyak tahanan Israel ya yang ditahan oleh Hamas itu yang belum kembali. Kan tujuannya itu. Tujuan dari negara itu kan menjaga keselamatan anggotanya kan, warganya kan, bukan menghabisi orang lain kan. Itu satu. Jadi menurut saya masyarakat sebenarnya bersikap kritis ya, masyarakat Israel ya. Mereka bersikap kritis terhadap perang, tapi di satu sisi memang kita lihat rezim Netanyahu ini memang ketakutan. Ketakutan kalau ini perang berakhir, ini akan terjadi, dia akan diseret ke meja hijau ya, karena korupsinya. Kemudian dia juga akan diseret di meja hijau secara internasional tadi itu. Jadi ini problem bagi Netanyahu, maka jalan satu-satunya yang dia lakukan adalah dia meneruskan perang terus sampai belum tahu sampai kapan akan berakhir. Oke, kalau dampaknya untuk negara-negara Timur Tengah sendiri akan seperti apa? Perang ini akan, saya lihat akan berlanjut terus ya. Kalau kita lihat dari Israel pertama kali berdiri ya tahun 48, kemudian perang 6 hari dan lain sebagainya sampai sekarang, ini akan terus perang karena ambisi Israel yang tidak akan pernah bisa selesai. Karena ambisi Israel itu kan satu, dia ingin menjaga keamanannya. Sementara dia menjaga keamanan tapi dia berlaku tidak adil. Misalnya kalau kita lihat seharusnya ya batas-batas yang disepakati itu kan mereka tidak bikin lagi permukiman di tepi barat. Tapi kita lihat sekarang kan mereka bangun